Allah. Dalilnya adalah karena kita semua yang gak kenal sekalipun dibuat jatuh cinta, bukan karena kita pernah dikasih harta, bukan karena kita punya hubungan keluarga, bukan karena kita pernah belajar langsung dari beliau, bukan karena beliau adalah orang yang punya jabatan yang kita harus hormat kepadanya, bukan. Gak kenal, gak ngerti, gak tahu, gak dapat manfaat finansial, langsung gak ada, kok cinta? Jawabannya adalah bukan karena kamu, karena beliaunya dicintai Allah, maka kamu terpilih untuk mencintainya. Sampai di sini paham? Jadi kita beruntung atau nggak beruntung? Beruntung. Beruntung karena punya hati bisa cinta. Loh ada loh orang yang nggak bisa cinta, kasihan. Lihat sekelompok orang seperti ini mungkin nanya, ngapain sih? Buat apa itu? Orangnya udah meninggal masih diuluk-ulukan. Buat apa? Ya malu, belum tahu, belum jatuh cinta. Nah orang kalau udah jatuh cinta tuh asyik. Karena kita mencintai seorang ulama, mencintai seorang yang soleh, perhatikan, hati kita begitu mudah nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yaqin. Suara saya tidak seperti beliau. Kalau dilanjutkan bubar di majelis ini. Ini suara saya Masya Allah. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yaqin wa umdati fi kulli hin narju bihi husnal khitab. Cinta pada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya adalah itulah bagian terbesar dalam caraku beragama. Bagian terbesar dalam caraku beragama. Wa umdati peganganku cinta pada Nabi dan keluarganya. Narju bihi, dan berkat mereka semua aku berharap husnul khatimah. Iya, tapi nggak semua orang bisa jatuh cinta. Jangan suka mengoreksi orang yang nggak jatuh cinta. Yang nggak jatuh cinta biarin. Mari kita sibuk dengan diri kita yang jatuh cinta. Nikmati ini, alhamdulillah, saya bisa cinta dengan seorang guru. Satu cukup. Gak usah banyak-banyak. Satu cukup. Ashabi kan nujum, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kalau dulu belum ada GPS, belum ada Google, belum ada alat-alat untuk cari arah itu ya, belum ada. Orang itu kalau pergi lihatnya bintang. Kalau nggak tahu ilmu perbintangan, menuju arah tersesat di jalan. Makanya kalau pergi tahu ahlinya, yang tahu baca bintang, apalagi di tengah laut. Kalau nggak tahu ilmu bintang, bisa nggak sampai gitu. Karena GPS-nya adalah bintang. Maka Nabi SAW mengasih contoh dengan bintang. Ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Satu saja kamu ambil, selamat kamu. Betul-betul. Al-ulama warathatul anbiya, para ulama di bawah waris Nabi. Pegang satu, selamat. Cukup satu, tapi satu ini di dadanya ada banyak, di hatinya ada banyak. Makanya begitu kita duduk di sini tadi baca qasidah dengan orang-orang yang hatinya ingat pada Abu Gus Kumpul, Guru Muhammad Zain Jadul Ghatib, subhanallah, hati kita langsung diingatkan sama aulia yang banyak. Ingat fulan, ingat fulan. Saya tadi bisa menitikan air mata ingat guru saya. Kangen betul. Syok, rasa rindu bisa datang. Nggak dipaksa, datang rasa rindu. Masya Allah. Nikmat. Kenapa? Karena hati ini saling mempengaruhi. Kalau kita udah punya cinta yang semacam ini, ajarkan pada anak. Makanya Nabi mengatakan adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian untuk menyandang 3 hal. Yang pertama cinta Nabi, 2 cinta keluarga Nabi, 3 baca Al-Quran. Qiraatul Quran itu dikasih urutan ketiga.
Al-Quran itu paling penting. Imam kita Al-Quran. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, imam kita Al-Quran. Tapi berapa banyak orang sekarang ini yang imamnya bukan Al-Quran, pakai ayat Al-Quran, imamnya nafsunya. Pakai ayat Al-Quran, imamnya egonya. Pakai ayat Al-Quran, imamnya setan di kepalanya. Tapi kalau kita sudah punya cinta pada Nabi, keluarga Nabi dan pengikutnya keluarga Nabi Muhammad SAW, para awliya wa sholihin, maka nanti kalau kita baca ayat Al-Quran, guru-guru itu akan nuntut maknanya begini. Gak salah tafsir, penerapannya seperti ini, gak salah tafsir. Malam hari ini saya akan bawakan satu hal tentang Guru Muhammad Zain, apa Guru Subur. Satu aja, gak usah banyak-banyak. Yang saya tahu, beliau itu adalah seorang yang gigih mencari ilmu. Tadi disebutkan ada ilmu berta'allum. Ilmu itu ya dengan belajar. Meskipun orang cerdas punya bakat, tetap harus belajar. Meskipun anaknya wali punya bakat, tetap harus belajar. Nabi kita Muhammad SAW ketika membanggakan khalifah yang keempat, menantu beliau dan sepupu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Rasul bukan membanggakan ini sepupu saya, enggak. Ana madinatul ilm wa ali babuha. Dibanggakannya kaitannya dengan ilmu. Sayyidina Ali ketika terkait ilmu tidak pernah ngomong cari ilmu dari orang yang nasabnya tinggi, enggak. Meskipun kita diajarkan semua orang yang punya hubungan nasab dengan awliya wa sholihin, seperti dalam surat Al-Kahfi, Nabi Khidir alaihi salam ketika membangun rumahnya anak yatim dikatakan kana abuhuma sholihan. Rumah ini diperintahkan dibangun oleh dua nabi yang meroboh tadi. Kenapa? Kakeknya yang ketujuh adalah orang yang soleh. Ini cucunya masih kecil, yatim, belum punya amal, belum punya ilmu, belum. Tapi kakeknya yang ketujuh adalah seorang soleh. Allah kirim dua nabi bangun tuh rumahnya mau roboh, suruh bangun. Jadi kita diperintahkan oleh Sayyidina Ali, undur maqal wala tandur manqal. Lihat yang diucapkan, jangan melihat yang mengucapkan. Yang ucapin ustadz kampung, bukan ustadz yang terkenal, bukan guru yang terkenal. Di kampung dia cuma ngajar juz amma, bukan Al-Quran 30 juz. Mungkin ngajar TPA, alif ba. Kalau beliau ceramah mungkin sebagian besar tidur, ngantuk. Kenapa? Kurang berkelas. Sayyidina Ali mengajarkan undur maqal, lihat yang diucapkan, jangan lihat yang ngomong. Suruh fokus sama ilmu, fokus sama ilmu. Makanya thariqah al-awliyah atau thariqahnya para awliya wa sholihin, apapun itu thariqahnya, pegangan utamanya adalah al-ilm. Pegangannya adalah ilmu. Nah ini Abah Sumpul, mungkin antum kalau datang ke Martapura di Kampung Melayu beberapa bulan yang lalu, ada haulnya Guru Anang Sya'roni bin Muhammad Arif, salah satu gurunya Abah Sumpul, salah satu, karena guru beliau banyak. Itu diceritakan, saya riset nanya sama keluarganya bagaimana nih, akhirnya saya temukan Abah Sumpul menceritakan sendiri. Ya, menceritakan sendiri bagaimana dahulu ketika beliau belajar kepada Guru Anang Sya'roni atau Guru Muhammad Sya'roni bin Muhammad Arif, terkenalnya Guru Anang Sya'roni. Itu kalau belajar apa Guru Sumpul itu cari gurunya. Orang sekarang datang ke majelis, ustadznya nggak ada, pulang dia, majelis libur. Ustadznya keluar agak terlambat, udah setengah jam gak keluar, ditinggal pulang ustadznya. Kelamaan nunggu. Abah Guru Sumpul ke rumah Guru Anang Sya'roni, sampai di sana nanya, guru di mana? Guru lagi keluar. Ambil kitab di situ, karena dulu gak semua orang punya kitab. Ambil kitab di rumah gurunya, dicari gurunya. Itu nyarinya dari mulai zuhur
murid itu. Dan ketemunya di mana? Lagi di makam gurunya, Syekh Kashful Anwar. Ternyata Quran Sarodim lagi baca kitab di makam gurunya. Dia ada bukan guru sama murid. Si guru lagi baca kitab di makam gurunya, si murid lagi cari gurunya mau baca kitab. Nyarinya itu bukan 1 jam 2 jam, berjam-jam. Maka layak kalau sekarang dicintai. Man khodam khodim. Siapa melayani ilmu akan dilayani sama ilmu. Siapa melayani aulia akan dilayani sama aulia. Siapa melayani guru akan dilayani sama guru. Nah, kita mau niru yang mana? Terlalu banyak yang tadi disebutkan adalah masalah duit, sugih, tapi terkul milik, kaya tapi hatinya nggak pernah merasa punya. Uang itu hanya angka dihapus nggak jadi masalah. Ada yang sanggup